Halo semua, perkenalkan nama saya Sherin. Saya dari SMP 3D Sekolah Mondial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Negara Republik Indonesia. Lembaga negara terdiri dari 4 lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga eksaminatif. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Konstitusi Yudisial. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Dan lembaga eksaminatif terdiri dari BPK. Hari ini saya akan menjelaskan 10 lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dari pasal 2 ayat 1. MPR ini berjumlah 550 anggota, termasuk lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tugasnya adalah dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini terdiri dari anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih sesuai pemilu. Fungsi DPR terdapat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu tugasnya adalah bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN. Yang ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini berjumlah 136 orang yang terdiri dari 4 anggota setiap provinsi. Bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Salah satu tugasnya adalah memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung juga membawa peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan hakim anggota, kepanitiaan Mahkamah Agung, sekretariat Mahkamah Agung, dan anggota. Salah satu tugasnya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kelima adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang yang merupakan pejabat negara-negara yang ditetapkan oleh Presiden. Salah satu tugasnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang keenam adalah Konstitusi Yudisial. Konstitusi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi Yudisial ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang ketujuh adalah Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berusia minimal 35 tahun dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedelapan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan,
dan tanggung jawab keuangan negara, lalu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. BPK ini terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan 7 anggota lainnya. Yang terakhir adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD ini terdiri dari 35 sampai 100 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan janji. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sekian dari saya menjelaskan tentang Lembaga Negara Republik Indonesia. Terima kasih.